Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua karena bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan katekesi malam ini. Baik, sebelum melanjutkan mendalami katekesi ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Julius Nardi. Saya berasal dari Lembur. Baik, saudara-saudara, tema katekesi kali ini membahas menghidupi iman yang solider dan berbelas kasih. Tema ini hendak mengajak kita untuk menyadari penting dalam menghidupi iman yang solider dan berbelas kasih terhadap sesama sebagai jalan untuk kebaikan bersama sesuai dengan sabda Allah. Mari bersama-sama kita mendalami tema ini. Kita di awal katekesi ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ada rencanamu Tuhan di dalam hidup, walau tak tahu dan Tuhan mengerti semua jalanmu. Dulu dalam Tuhan menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang kau padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas cinta-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini guna untuk membangun persaudaraan sejati sesuai dengan ajaran kasih. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam kegiatan katekesi ini. Semoga katekesi ini dapat membantu kami untuk memahami arti menghidupi iman yang solider dan berbelas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara-saudara, yang kedua itu kita melihat mendalami situasi konkret. Saya mempersilakan salah satu teman untuk membaca cerita. Sini ceritanya berjudul tentang tetangga yang sakit. Mohon disimak. Di sebuah desa, hiduplah seorang bapak bernama Pak Joni yang jatuh sakit cukup lama. Karena kondisi ekonomi yang sulit, ia tidak mampu membeli obat dan sering hanya berdiam diri di rumah. Tetangga sekitar sebenarnya tahu keadaan Pak Joni, tetapi banyak yang memilih diam karena merasa itu bukan urusan mereka. Hanya satu keluarga, yaitu keluarga Bu Maria, yang tergerak hatinya. Bu Maria bersama anak-anaknya mulai mengunjungi Pak Joni, membawakan makanan sederhana, membantu membersihkan rumah, bahkan mengajak keluarga lain untuk bergotong royong. Perlahan, perhatian itu membuat Pak Joni merasa tidak sendirian. Ia pun lebih semangat untuk berobat dan pulih. Oke, baik saudara-saudara, itu tadi cerita yang telah dibacakan oleh teman Dolfi. Apakah ceritanya sudah jelas? Sudah jelas. Baik saudara-saudara, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan cerita tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dialami oleh Pak Joni dalam cerita ini? Kira-kira apa yang dialami Pak Joni dalam cerita tersebut? Ya, kepada teman Eman. Dia di sini tadi mengalami sakit berat dan mengalami ekonominya yang krisis. Itu tadi. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain yang menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Saya. Baik, saya tidak mengurangi apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi bahwa
sini Pak Joni itu mengalami sakit dan ada salah satu ibu atau salah satu tetangga mereka namanya Ibu Maria dan anak-anaknya itu membantu Pak Joni dan menjenguk Pak Joni dan membantu krisis ekonomi yang dialami oleh Pak Joni. Sehingga begitu banyak keluarga yang bergotong royong dan keluarga Bu Maria dan anak-anaknya itu memberikan empati kepada Pak Joni. Baik, dari cerita tersebut Pak Joni mengalami jatuh sakit yang cukup lama dan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga dia tidak mampu membelikan obat. Lalu Pak Joni itu sering hanya berdiam di rumah tanpa ada perawatan yang memadai. Baik, pertanyaan yang kedua itu bagaimana sikap sebagian besar tetangga terhadap keadaan Pak Joni? Baik, dari saya berdasarkan cerita tadi tentang sikap dari tetangga ini menurut saya kurang baik karena mereka itu menganggap sakitnya yang dialami oleh Pak Joni itu hanya sakit biasa, akhirnya membuat mereka itu tidak peduli. Sementara di situ Pak Joni itu sangat membutuhkan kepedulian dari mereka, tetapi karena mereka menganggap itu sakit biasa makanya mereka tidak membantu. Dan satu sisi lagi ada Ibu Maria tadi, kalau menurut saya Ibu Maria itu sangat baik, dia itu membantu Pak Joni dan mengajak masyarakat untuk mengunjungi Pak Joni sehingga menambah semangat Pak Joni untuk sembuh dan berobat. Baik, terima kasih kepada saudara Dolfi yang telah menjawab. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan Pak Joni setelah mendapatkan perhatian dari keluarga Bu Maria? Kira-kira bagaimana perasaan Pak Joni setelah mendapatkan perhatian dari keluarga Bu Maria? Pada teman ibadah persilakan. Karena sebelumnya Pak Joni itu merasa sendirian dalam arti bahwa tidak ada yang memperhatikan Pak Joni. Setelah ada Bu Maria yang memperhatikan Pak Joni, pada saat itu perasaan Pak Joni sangat senang karena masih ada yang peduli terhadap Pak Joni. Dan akhirnya Pak Joni pun merasa ada yang menemani dia di saat dia sakit, karena sebelumnya masyarakat tetangga yang lain itu tidak peduli terhadap Pak Joni. Setelah beberapa waktu ternyata masih ada yang peduli terhadap Pak Joni, yaitu Ibu Maria dan anak-anak. Baik, terima kasih dari saudara Irfan. Di sini ada penegasan dari saya itu cerita ini mengajak kita untuk menyadari bahwa iman yang sejati selalu tanpa dalam tindakan kasih yang nyata. Namun banyak orang yang mungkin tahu keadaan seorang yang menderita sakit, tetapi kita hanya memilih diam atau merasa itu bukan urusan kita. Namun iman Kristen mengajak kita untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang lemah, sakit atau kesulitan. Baik, yang ketiga itu kita menimbakan inspirasi dari kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang bersama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu
seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Allah. Apakah sudah dibaca tadi? Sudah. Baik saudara-saudara, di sini ada beberapa pertanyaan terkait bacaan kitab suci. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan saudara-saudara mengenai teks bacaan tadi? Dan saya sebagai pesan tadi, tanggapan saya itu teks kitab suci ini sangat menarik, sangat bagus, karena di sini itu diajarkan bahwa kita itu harus saling mengasihi, juga saling membantu apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita sekuat tenaganya kita. Juga kita perlu saling mengasihi dan mengasihi juga seperti kita mengasihi diri sendiri, meskipun dengan orang lain. Baik, terima kasih kepada saudara Dolphy. Di sini bacaan ini menunjukkan kita tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tetapi terus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sosokan imam dan orang Lewi yang lewat tanpa menolong menunjukkan bahwa status atau jabatan rohani itu tidak otomatis membuatkan seorang berbelas kasih. Justru orang Samaria yang dianggap musuh oleh orang Yahudi menjadi teladan karena ia telah bertindak dengan kasih tanpa memandang perbedaan. Baik, pertanyaan ketiga, apa pesan yang kita dapat petik dalam bacaan teks kitab suci tadi? Kepada teman Simpli, Baik, terima kasih. Pesan yang saya petik dari teks kitab suci yang telah kita dengar sama-sama tadi. Jadi Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling membantu atau mengasihi sesama itu tanpa memandang status atau memandang fisik. Kita harus bisa menjadi seorang Samaria yang membantu sesama itu dengan rendah hati dan rela mengorbankan segalanya itu untuk sesama. Baik, terima kasih kepada saudara Simpli. Pesan yang kita petik dalam kitab suci tadi, Yesus menegaskan hukum kasih sebagai inti hidup beriman, mengasihi Allah dan segenap hati dalam mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Baik, di sini ada beberapa penegasan dan rangkuman terkait dengan firman Allah tadi. Injil menekankan bahwa inti dari hukum adalah kasih, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Yesus menegaskan bahwa sesama bukan hanya orang yang dekat atau seiman, melainkan siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Baik, rangkuman dari setiap bacaan tadi, perumpamaan orang Samaria yang murah hati mengajarkan iman yang sejati ditunjukkan melalui kepedulian dan pengorbanan. Imam dan orang Lewi yang mengetahui hukum justru gagal melaksanakan, sementara orang Samaria yang dianggap rendah menunjukkan kasih yang nyata. Pesan utama dari bacaan ini, panggilan untuk menjadi sesama bagi orang lain, menghadirkan kasih tanpa batas, dan menjadikan iman sebagai perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik saudara-saudara, yang berikut kita merancangkan aksi konkret kita. Menurut saudara-saudari, apa tindak lanjut ke depan terkait dengan tema katekisi kita pada malam ini? Baik, kepada
Saudara Kardi, saya persilakan. Oke, dari saya, aksi konkret atau aksi nyata yang harus kita jalani bersama kedepannya, yaitu adalah saling mengasihi terhadap sesama. Baik, terima kasih kepada saudara Kardi telah menjawabkan tindakan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari teman-teman lain untuk terkait dengan itu. Kepada teman Evan saya persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kalau dari saya, tindak lanjut atau aksi konkret untuk kedepannya yaitu adanya sikap kepedulian terhadap sesama, dalam arti ketika tetangga ada yang sakit atau krisis ekonominya, kita sebagai keluarga waktu untuk bisa menyembuhkan orang sakit. Baik, terima kasih kepada saudara Ivan terkait jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada jawaban lain. Saya, kita itu harus meluangkan waktu kepada misalnya kepada teman kita itu ingin memberikan ingin bercerita terhadap kita itu harus meluangkan waktu untuk mendengarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita itu harus saling mengasihi sesama tanpa memandang bulu. Kita kepada teman-teman yang sudah memberikan sharing terkait dengan aksi nyata ini, saya persilakan tiga orang untuk mendoakan permohonan. Untuk berdoa bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau memberikan pencerahan kepada kami, turunlah Roh Kudus atas kami agar kami sadar bahwa hidup di diri sendiri ini perlu saling mengasihi dan saling membantu. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon berkat dan perlindungan. Berikanlah kami hati yang jernih dan baik. Inilah selalu, berikanlah kami kasih setiamu. Tuhan Yesus, ajarilah kami supaya kami selalu mengasihi sesama. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di sini, ya Tuhan, tumbuhkanlah rasa belas kasihan di hati kami, supaya kami bisa mengasihi sesama kami, sama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik saudara-saudara, marilah kita satukan doa yang diajarkan oleh Bapa Putra Yesus Kristus kita sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami kecuali kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi berilah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini sehingga kami bisa berkumpul dan belajar tentang pentingnya partisipasi kami dalam menghidupi iman yang solidar dan berbelas kasih. Engkau telah mengajar kami melalui Putra Yesus Kristus tentang hidup bersatu dan berbelas kasih terhadap sesama. Ya Tuhan, berilah kami semangat dan ketekunan untuk terus berjuang demi terwujudnya damai dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan Roh Kudus kami mampu menjadikan hidup yang kami damai sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Engkau memberkati kami dan melindungi kami Semoga Engkau memberkati kami dan melindungi kami dalam setiap langkah yang kami ambil demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, melindungi kita, mengantar kita pada hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penutup. Firman-Mu Lita bagi kakiku,